bahwa hari ini Bu Neni ingin berbicara dan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan teknik Tirta saat berbicara dengan coaching nanti. Baik Pak, jadi supaya saya juga tahu ya apa yang harus saya perbaiki lagi dalam proses saya melakukan coaching dengan coach saya nanti. Kalau begitu, kita nanti akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Nanti berarti kita akan memakai kriteria penilaian yang ada 4 ya. Yang pertama itu kurang baik, kemudian cukup baik, lalu baik, sampai dengan sangat baik ya. Dan kompetensi coaching ini apa yang Ibu Neni kembangkan dalam hal ini? Ya, jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti antara lain kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dan kompetensi coaching ini apa yang Ibu Neni kembangkan dalam hal ini? Ya, jadi untuk Baik Bu Neni, lalu dari keseluruhan kompetensi tadi secara spesifik kompetensi mana yang ingin Bu Neni tekankan saat pelaksanaan observasi nanti? Ya, jadi secara spesifik itu saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Pak. Baik. Nah, indikatornya kan yang pertama adalah fokus untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang kedua adalah saya akan menatap lawan bicara saya. Dan yang ketiga, saya tidak ingin melakukan aktivitas lain dan saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Baik Bu Neni, semuanya sudah saya catat di dalam rencana yang akan Ibu Neni lakukan terkait kegiatan coaching ini. Nah, untuk mengetahui sejauh mana Bu Neni bisa mengembangkan kompetensi coaching, kira-kira kapan nih Ibu Neni akan melaksanakan percakapan coachingnya? Baik Pak, jadi sebenarnya hari ini itu saya sudah janjian dengan Bu Lestari, coach saya. Nanti akan ada kegiatan coaching yang bisa Bapak saksikan dan mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan. Apakah sudah baik atau masih perlu diperbaiki? Oke Bu Neni, jadi setelah saya nanti melakukan observasi, nanti saya dapat menyampaikan dari apa perkembangan coaching yang dilakukan oleh Bu Neni ya. Kira-kira di mana nanti kita akan melakukan kegiatan yang Bu Neni perhatikan supaya suasananya lebih tenang dan lebih fokus dan juga lebih dapat hasil dari yang kita bicarakan saat ini. Baik, mungkin kalau menurut saya tempat yang lebih tenang mungkin di sini aja kali ya Pak ya, supaya lebih fokus. Saya sudah janjian dengan Bu Lestari, nanti akan ke sini Pak. Siap Bu Neni, terima kasih banyak sebelumnya. Selamat siang Bu Neni, maaf mengganggu ya Bu Neni. Iya, tidak apa-apa. Kenapa nih kok kelihatannya gelisah nih hari ini, ada apa ya? Benar Bu, saya lagi ada masalah dengan murid-murid saya. Jadi di kelas itu saya kan sebagai mengajar 4 kelas ya Bu, kelas 7A sampai 7D. Nah di 7A itu ada anak yang troublemaker gitu, jadi nggak cuma satu tapi berenam dan mereka kompak. Nah ini saya mau kayak mau sharing lah ke Ibu, gimana ya Bu supaya nanti pembelajaran di kelas saya itu bisa kondusif, bisa aman, nyaman, jadi juga tidak mengganggu teman yang lain. Oke, siap Bu Tari. Jadi semoga dari bincang-bincang kita ini nanti bisa mencerahkan ya. Nah, oke, dari pembicaraan kita sekarang nih, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Itu sih Bu, yang pertama saya ingin ada jalan keluar atas permasalahan yang saya alami itu, dan juga yang penting adalah perubahan sikap dari anak itu sendiri. Jadi saya mau mereka itu ada perubahannya itu berdasarkan motivasi intrinsik gitu loh Bu. Jadi kalau biasanya kan memang kita sudah bikin kesepakatan kelas nih, di situ ada hukumannya ya, misalnya anak melakukan hal yang tidak boleh gitu.
Misalnya karena bahasa Indonesia ya dia bikin pantun, kemudian bikin karangan dan sebagainya gitu. Tapi itu tuh ternyata tidak berefek ke mereka gitu. Oh, jadi ibu ingin anak-anak ini bisa timbul motivasi intrinsiknya untuk bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan apa namanya bisa bekerja sama dengan baik dengan Iya, hari gitu ya. betul. Nah, situasinya itu seperti apa sekarang di kelas? Ya setiap di pelajaran saya, di pelajaran bahasa Indonesia ya mereka gitu. Jadi tenang nih di awal 15 menit sampai 20 menit tenang, tapi setelah itu pasti mereka nanti jalan-jalan gitu loh, gangguin temannya. Misalnya kalau ada tugas, ntar salah satu mereka tuh ada yang keluyuran, nyontek atau yang lainnya lah gitu. Nah ini kan pasti mengganggu ya Bu teman-temannya yang memang niat banget mau belajar di kelas, nah itu terganggu. Jadi kelasnya nggak kondusif. Jadi saya maunya tuh di kelas itu kondusif gitu loh. Jadi mereka nyaman dan aman belajar. Nah, kira-kira Utari apa sih yang mempengaruhi hal kayak begini nih ke anak-anak menurut ibu? Nah itu kalau yang saya tahu sih memang kan psikologi mereka ya, apalagi anak laki-laki itu kan masih senang bermain ya Bu. Mereka bermain, kemudian dia apa sih kayak mencari jati diri ya di usia seperti itu sekitar 12 tahun sampai 15 tahun ya. Jadi memang dasar anaknya juga atau mungkin yang lain saya belum tahu persis sih seperti apa gitu. Makanya nanti rencananya sih saya mau mengumpulkan mereka dulu gitu. Lalu kira-kira nih situasi apa nih yang kira-kira Ibu Tari inginkan? Situasinya seperti apa yang di gambaran Ibu Tari itu supaya anak-anak itu lebih tenang, lebih fokus itu gimana? Coba bisa diceritakan. Ya kalau di kelas ya saya maunya mereka kan saya udah bikin skenario nih Bu, perencanaan bus gitu ya. Saya sih maunya mereka bisa gitu mengikuti alur pembelajaran yang saya buat gitu seperti di kelas-kelas lain, karena kadang saya sudah bikin perencanaan bagus gitu ya, menarik di kelas lain, di kelas A, B, C, tapi nanti di kelas B yang B, C, D, nah di A itu bisa jadi gagal gitu karena mereka seperti tidak ada apa namanya ya chemistry gitu ya kepada saya dan pelajaran. Jadi mereka cenderung ya tadi mengganggu, kemudian juga kompak gitu. Nah ini yang mereka yang saya aneh dari mereka itu mereka kompak. Baik. Nah, menurut Bu Tari nih, apa sih kira-kira yang membuat rencana Bu Tari ini nanti kira-kira bisa terwujud? Ya mungkin saya harus punya metode khusus kali ya Bu buat mereka. Jadi metode yang biasa saya lakukan kan tidak berefek ya, tidak berefek ke mereka ya. Berarti saya mungkin harus pertama tadi bikin perencanaan yang beda gitu ya. Kemudian juga yang kedua saya melakukan pembinaan secara khusus maunya sih gitu. Jadi apa namanya mungkin saya akan mencoba segitiga restitusi. Jadi nanti saya panggil mereka satu-satu, bicara dari hati-hati gitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan sih itu bisa kali ya Bu, karena memang itu belum saya lakukan sih. Oke, berarti Bu Tari berencana untuk tadi membuat rencana pembelajaran yang berbeda dengan kelas yang lainnya. Kemudian Bu Tari juga berencana untuk memanggil anak ini dan diberikan treatment dengan metode segitiga restitusi gitu ya Bu. Baik. Nah, yang menurut Bu Tari kira-kira dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Di kelas itu ya Bu? Ya. 6 sih kayak Bu. Kalau kelas lain tuh masih dapat 8 lah ya, saya kasih angka 8, tapi kalau di kelas itu kayaknya 5 atau 6 gitu Bu. Karena memang jadi nggak sesuai rencana dan nggak kondusif. Saya mengerti. Baik, menurut Ibu apa sih kira-kira kekuatan Bu Tari dalam rangka mencapai tujuan tersebut untuk mewujudkan tujuan Ibu? Ya, mungkin nanti saya akan gunakan itu kali ya Bu di dalam metode pembelajarannya. Perencanaannya itu mungkin saya akan masukkan pembelajaran diferensiasinya yang agak khusus nih ke mereka gitu, karena kan berarti anak-anak itu kan tipenya kinestetik ya Bu. Nah, mungkin nanti saya akan ke arah situ. Jadi ketika pembelajaran saya akan buat
eh, pembelajaran diferensiasi yang mencakup khusus ke mereka gitu. Jadi supaya mereka terakomodasi nih, nggak bisa diemnya itu. Sambil lama-lama nanti saya akan coba kasih pembinaan melalui segitiga diskusi itu agar dia bisa berubah sedikit demi sedikit Ya. gitu ya, dengan motivasi dari dalam dia sendiri. Berarti Bu Tari nanti rencananya akan melakukan asesmen awal dulu ya, supaya mengetahui ini anak arahnya kemana ya gitu ya. Betul. Apakah dia auditori, apakah dia kinestetik, dia visual gitu ya. Jadi supaya lebih fokus untuk memberikan treatment yang tepat, jadi diidentifikasi dulu gitu ya Bu. Nah, kira-kira adakah apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mewujudkan rencana tersebut, dalam rangka mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Kalau hambatan sih kayaknya nggak ada ya Bu. Paling sih nanti saya harus ngatur waktu aja, karena kan itu ada 6 anak, berarti saya harus ambil waktu khusus untuk yang segitiga restitusi itu ya. Jadi kapan mereka bisa saya panggil dan tidak mengganggu KBM gitu. Karena kan kasihan kalau dia saya panggilnya di jam belajar. Gitu ya Bu ya. Oke. Nah, menurut Bu Tari nih, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Ya mungkin ini sih jadinya paling 1 hari 1 orang, kan ada 6 ya Bu. Kan 5 hari kerja, berarti yang 1 hari itu saya ambil 2 misalnya. Ketika misalnya jam istirahat atau pas pulang sekolah, nanti yang lainnya satu gitu, supaya ya tadi itu yang membantu KBM dia juga. Oke, kalau begitu berarti Bu Tari nanti memanggil satu persatu di luar jam pelajaran ya. Iya. Nah, kira-kira rencana selanjutnya apa lagi Bu selain itu? Sementara sih aja ya Bu, karena itu juga udah, nanti kan saya berarti harus bikin perencanaan ya, untuk pertemuan di minggu depan. Nanti saya mau lihat itu dulu perencanaan yang saya buat itu tadi yang diferensiasi, apakah berdampak ke mereka nggak gitu, maksudnya mereka jadi ikut enjoy nggak gitu ya, karena kan mungkin salah satu faktornya adalah mereka bosan kali ya gitu. Terus ya udah, sama satu tadi yang saya rencanakan untuk memanggil mereka hari Sabtu. Nah, kira-kira tuh tadi yang sudah Ibu Tari rencanakan itu apa sih kriteria keberhasilan dari rencana Ibu Tari tersebut? Ya, saya sih maunya mereka pertama, yang paling utama sebenarnya sih Bu ya, mereka ada perubahan sikap dulu, karena kalau mereka dan dari intrinsik, jadi bukan dari kita karena hukuman, karena kan ternyata ketika saya kasih konsekuensi terhadap tindakan dia yang mengganggu atau yang salah, itu kan tidak ngaruh ya Bu, maksudnya ngaruhnya sedikit. Nah saya sih maunya itu tujuan utamanya adalah karakternya dia gitu, jadi terbentuk atas kesadaran dia sendiri. Baik. Oke, Bu Tari, bagus sekali ya itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dulu, baru nanti pelan-pelan, memang tidak bisa sekaligus ya, tapi Iya. berproses ya. Baik. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif yang Bu Tari tadi rencanakan? Untuk setelah ini sih saya mau lihat ya Bu hasilnya atau prosesnya itu, perubahannya kan tadi juga memang tidak bisa langsung ya, jadi pelan-pelan. Mungkin dalam waktu setelah pemanggilan itu di minggu berikutnya lah gitu, saya mau mengamati mereka gitu satu persatu. Saya akan bikin catatan khusus gitu ya, mereka sudah ada perubahan atau belum, seperti itu. Oke, nah sekarang target untuk melaksanakan rencana tersebut kira-kira kapan yang mau dilakukan? Secepatnya sih Bu, karena kan maksudnya saya tuh lebih memikirkan teman-temannya gitu yang terganggu ya Bu. Jadi paling dan sih saya mulai Senin depan akan mulai membuat rencana pembelajaran tadi yang diferensiasi, kemudian pemanggilan itu juga udah saya mulai dari yang saya jadwalkan siapa dulu yang saya ambil. Baik, berarti bisa dimulai dari pekan depan ya. Nah sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Bu? Kalau berarti kalau mau lihat progresnya bisa 2 minggu lagi ya Bu, karena kan saya melaksanakannya baru seminggu tuh. Seminggu, nanti seminggu berikutnya kan baru saya mau menilai ya, mengevaluasi apakah dari hasil segitiga institusi yang saya lakukan ke mereka, kemudian rencana pembelajaran yang beda itu juga
paling sih 2 minggu lagi Bu. 2 minggu lagi nanti baru mungkin saya akan ini ya, akan mereport ke Ibu lah gitu. Baik, setuju Bu Tari. Oke. Nah, menurut Ibu nih, siapa kira-kira yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu Tari ini? Paling sih saya paling ini sih Bu, wali kelas kayaknya, karena wali kelasnya dia kan juga ini ya, maksudnya yang paling dekat dengan anak-anak, dan saya juga bisa langsung berkomunikasi dengan beliau gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi untuk hal ini Bu Tari berkomitmen dan berkolaborasi dengan wali kelas. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang dapat disimpulkan dari sesi bincang-bincang kita hari ini? Ya, saya merasa ini sih Bu ya, jadi ada berani menjalankan apa yang saya pikirkan. Tadinya saya coba pikir aja ya, tapi saya kayaknya mau menjalankannya gimana gitu ya, makanya saya sharing ke Ibu. Nah, sekarang saya udah sharing, saya jadi lebih mantap sih untuk mencoba tadi segitiga restitusi, sama juga yang perencanaan pembelajaran yang agak dibedakan dengan kelas lain tadi ya Bu, seperti itu sih. Wah, keren ya Bu Tari ya. Nah, saya sih turut mendoakan juga semoga rencana aksinya Bu Tari ini bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu dan hasil diskusi kita hari ini ya. Makasih ya Bu. Maaf mengganggu waktunya. Oke. Maaf merepotkan. Sama-sama. Semoga sukses ke depannya Bu Tari. Saya tunggu nih pertemuan berikutnya. Saya ingin melihat betul bagaimana rencana Bu Tari ini, apakah nanti hasilnya kita lihat di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Tari atas waktunya sudah berbincang-bincang hari ini. Kita akhiri dulu ya sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Neni. Selamat sore Pak Bas. Ya, tadi sudah saya simak coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Neni bersama dengan Ibu Tari. Jadi di sini saya ingin coba mendengarkan gitu ya, apa hasilnya dari coaching tersebut gitu ya. Yang pertama nih, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saat coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Neni tadi dengan Ibu Tari seperti apa ya? Apakah sudah tercapai? Baik, alhamdulillah ya Pak. Kalau menurut saya sih tadi hasilnya sudah baik gitu ya. Kemudian untuk kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan, alhamdulillah tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kan untuk kompetensi kesadaran penuh ya Pak ya. Iya betul. Jadi saya tadi sudah fokus dalam kepada coach saya dalam memecahkan masalah. Kemudian saya juga sudah mendengarkan penuh apa saja yang disampaikan oleh coach saya, dan saya juga sudah menatap secara langsung coach saya sedang berbicara. Kemudian saya juga tidak melakukan aktivitas lain, jadi saya fokus pada coach saya. Itu Pak indikatornya. Baik. Siap. Dalam hal ini fokus yang diutamakan dalam kompetensi coaching dan juga prinsipnya itu seperti apa ya Bu Neni? Di dalam coaching tersebut yang tadi Bu Neni lakukan? Kesadaran penuh Pak. Oke, baik, kesadaran penuh ya. Dan menurut Bu Neni nih, dalam coaching tadi itu kompetensi apa yang akan atau ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching bersama dengan Ibu Tari yang barusan dilakukan? Baik, jadi kedepannya itu saya ingin mengembangkan kompetensi terkait coaching ini adalah untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak kepada coach saya, sehingga nanti coach saya itu akan terdorong untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri, begitu Pak. Baik, dan rencana dan strateginya itu bagaimana ya kalau menurut Bu Neni itu? Ya, mungkin pertama saya akan melakukan refleksi kepada diri saya sendiri Pak. Jadi saya akan
mencari apa sih yang menjadi kekurangan saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan saya tersebut, kemudian saya akan mencari referensi bagaimana belajar menjadi seorang coach yang baik dan bagaimana belajar menjadi proses coaching yang baik itu seperti apa. Jadi dengan membaca referensi gitu ya, kemudian bisa juga belajar dari orang lain. Jadi supaya nanti ketika saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa dilakukan dengan baik, seperti itu Pak. Iya baik. Termasuk dan terakhir nih ya, pertanyaan dari saya Bu Neni berkaitan tentang tadi yang sudah di coaching, mungkin juga saya mau tahu juga ya untuk nanti berita progres kabar perkembangan dari yang dilakukan oleh Bu Tari kaitannya mengenai yang dilaksanakan untuk segitiga restitusi terhadap anak siswanya, kaitan anak-anak tersebut bagaimana prosesnya dalam 2 pekan ke depannya. Mohon juga informasi dari yang Ibu Neni lakukan coaching bersama dengan Ibu Tari tersebut untuk dikonfirmasi lagi ke saya ya Bu Neni. Baik Pak, saya nanti akan melakukan coaching lagi dengan Bu Tari terkait dengan permasalahan yang dihadapi Bu Tari dan akan saya kembangkan untuk kompetensi saya berikutnya yaitu untuk mengajukan pertanyaan berbobot tadi Pak. Siap. Baik, itu saja mungkin Bu Neni apa yang saya sudah lakukan untuk pasca observasi ini. Mudah-mudahan hal ini bisa untuk perbaikan kita bersama ya Bu Neni dan untuk pembelajar kita bersama. Baik Pak, terima Untuk kasih. itu, Berarti terima nanti kasih. berarti nanti kita bertemu lagi 1 sampai 2 pekan ke depan Siap, Pak ya. baik. Konfirmasi saja Baik. untuk kabari ke saya ya Bu Neni ya. Baik Pak, terima Ya, kasih terima Pak Bas kasih atas banyak ya. waktunya dan Siap. juga Selamat. pengamatannya. Selamat sore Bu Neni. Selamat sore Pak Bas.